Masalah transportasi kadang terjadi ketidakstabilan. Ya, jadi yang pertama contohnya ketika demand lebih kecil daripada supply. Ya, dapat dilihat seperti contoh ya. Kita punya misalnya kita hitung ya, demand itu 300 tambah 200 tambah 200, berarti kita punya demandnya adalah 700. Lalu supply-nya 250 tambah 300 tambah 300. Oh, berarti kita punya dia 850. Ya, berarti kalau dia punya seperti ini berarti kan tidak seimbang. Nah, berarti bukan tabel ini loh yang kita pakai, tapi kita buat tabel baru. Ya, tabel barunya seperti ini. Jadi, karena demand-nya yang lebih kecil, berarti kita harus tambahkan dummy demand. Jadi, kita punya kolom baru, dummy demand. Nah, nanti kolom itu tentu ada nilai. Ya, nilai biayanya. Nilai biaya kita akan anggap dia 0. Ya, $0. Ya. Nah, berapa sih nilai dummy demand yang seharusnya? Ya, berarti tinggal si 850 tadi kita kurangkan dengan 700. Berarti harusnya nilai di dummy demand adalah 150. Sehingga nanti ketika dihitung, ya 300 tambah 200 tambah 200 tambah 140 itu kan 850. Yang si 250 tambah 300 tambah 300 itu baru 850. Nah, ini baru kalian bisa mengerjakan si Northwest Corner Rule. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, kita selalu mulai ya dari pojok kiri atas. Berarti dari D ke A dulu. Ya, berarti kita punya supply 250 ya. Kita punya demand 300. Minimalnya 250 berarti habis supply-nya. Di sini berarti sisa 50. Berarti baris yang ini aman. Berarti kita lanjut ke EA ya. EA kita punya demand 50, kita punya supply 300, berarti yang paling minimal 50, berarti habis ya. Berarti A udah terpenuhi semua, sedangkan E sisanya itu adalah 250. 250 lanjut ke EB. Nah, EB kan kita punya supply 250, kita punya permintaan 200, berarti bisa terpenuhi semuanya 200 di sini. Berarti nanti di sini jadi 50, bukan habis, sorry. Lalu ini jadi habis. Nah, berarti kolom yang ini yang B udah terpenuhi semua. Yang E berarti masih sisa 50 ya. 50 ya, kita lihat E ke C. C-nya minta 200, tapi kita cuma bisa 50 kan, baru habis di sini. Sininya 0. Berarti di sini masih sisa 150. Ya, si E udah nggak bisa kasih apa-apa lagi. Kita berarti lanjut ke F. Ya, F ke C sekarang. F ke C dia mau 150 ya. Si supply-nya bisa 300. Berarti kita demand 150 ya. Di sini habis. Di sini 150. Berarti kita F ke dummy sekarang. F ke dummy baru sama-sama minta 150 pas. Nah, itu cara pengerjaannya. Jenis unbalanced transportation yang kedua itu ketika demand-nya lebih besar daripada supply. Jadi kalau kita hitung misalnya contoh yang ini, demand-nya 250 tambah 100 tambah 150, berarti kita punya 500 demand. Sedangkan supply-nya ada 200 tambah 175 tambah 75, berarti kita punya 450 supply. Nah, berarti ada yang kurang kan? Nah, berarti nggak boleh pakai tabel ini juga. Kita harus ubah tabelnya menjadi seperti ini. Nah, karena yang berkurang atau yang kurang jumlahnya itu adalah supply, berarti kita nambahin dummy supply. Ya, jadi ada tabel yang barunya seperti ini. Nah, biayanya tentu ada ya, sama seperti dummy demand, biayanya adalah 0. Ya, jadi berapa sih supply-nya? Nah, berarti tinggal si 500 kita kurangin 450. Berarti nanti kita punya dummy supply-nya ada 50 di sini. Jadi benar nggak ya? Udah pas. Ya, 250 tambah 100 tambah 150, ini kan 500. 200 tambah 175 tambah 75 tambah 50. Berarti 500. Nah, udah seimbang. Nah, baru kita bisa pakai yang northwest lagi nih. Berarti kita mulai selalu dari si sudut kiri atas yaitu WA. WA kita punya supply 200, permintaannya 50. Berarti kan kita cuma bisa ngasih 200. Berarti supply-nya habis, masih sisa harus minta 50. Berarti W udah nggak bisa kirim. Lalu kita lanjut ke XA. Si A masih mau 50, si X bisa kasih 175. Ya, kita kasih 50 dong sesuai demand. Berarti demand kita habis. Ya. Lalu berarti kita masih punya
unitnya, di sini sisa 125. Berarti kita lanjut XB. Ya, XB dia minta 125, dia punya 125 sedangkan dia minta 100. Ya, kita ngasih 100 sesuai dengan demand kan. Berarti nanti kita masih punya 25, demandnya habis. Berarti kita lanjut ke XC. Ya, XC dia mau punya 25, dia minta 150. Ya, bagaimanapun kita cuma punya 25. Berarti kasih 25, habis. Kita lanjut ke YC. Ya, kita punya 75 nih. Udah kepenuhi, yang tadi berarti 125. Kepenuhi, masih kurang berarti. Kurang nih. Dia baru bisa kepenuhin 75. Ini 0. Ya, kurangnya berapa? Kurangnya 50. Makanya masuk ke dummy supply. Nah, nanti kalau misal ditanya, berarti berapa sih permintaan yang tidak terpenuhi? Ya, berarti permintaan yang tidak terpenuhi itu sebenarnya ada 50 unit.